Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai batu akik pandan adalah batu jawara. Pernah dengar lagu ini? Batu akik pandan, batu jawara, jauh-jauh banyak saudara. Seperti itu, lagu yang diciptakan oleh tim dari KPJ. Hal itu yang membuat saya tergelitik untuk membahas tentang batu akik pandan adalah batu jawara. Oke, kita mulai dengan pembahasan batu akik pandan. Batu akik pandan itu sendiri merupakan batu yang memiliki ciri-ciri ada sisik di dalam batunya. Basicnya biasanya dari kalsedon atau dari anggur. Sedangkan jawara ini bukan jawara yang dalam arti jago pukul, jago berkelahi, enggak. Tapi jawara yang di sini adalah jauh-jauh banyak saudara. Ini sesuai dengan arti bahwa batu akik pandan ini sendiri adalah satu batu budaya. Batu yang dipakai oleh kalangan budaya tertentu di daerah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Batu pandan ini bisa menjadi satu wasilah, bisa menjadi satu jalan buat teman-teman pecinta pandan untuk satu, saling kenal. Itu yang penting. Dari yang enggak kenal, itu menjadi saling kenal. Ini se-Jabodetabek loh. Saya yang tidak pernah, yang tadinya sebelum bermain pandan tidak mengenal teman-teman yang dari Depok, katakanlah tempat tinggal saya jadi kenal tuh teman-teman yang di Depok. Yang sesama pecinta pandan. Saya bisa main ke Merdeka, saya bisa main ke Pasar Segar, atau wilayah lainnya. Saya bisa main ke kawan-kawan di daerah Tangerang, disambut dengan hangat, makan sate sama makan sopnya di daerah Tangerang. Terima kasih buat teman-teman Tangerang. Saya juga bisa main ke Bekasi, ke rumah Bang Berkah, disambut dengan hangat, ke rumahnya Bang Taufik, disambut dengan hangat. Saya bisa main ke Tambun, ke markasnya Bang Aryo. Yang paling jauh saya main ke Surabaya lah, katakan seperti itu. Di Surabaya saya bikin postingan di Facebook. Ada nggak pecinta pandan di Surabaya? Ada yang nyaut, saya diajak keliling Surabaya pada waktu itu. Jadi dari batu akik pandan, kita tadinya nggak kenal, bisa saling kenal. Dari batu akik pandan, kalau kita sudah saling kenal, saling sapa, saling silaturahmi, biasanya juga ada proses edukasi, ada proses pembelajaran. Kalau kita yang kurang paham tentang pandan, kita bisa tanya ke teman-teman yang lebih paham tentang pandan. Kalau kita pengen belajar sisik batu akik pandan, kalau kita pengen belajar bagaimana kebersihan satu batu akik pandan, atau kita mau belajar bahkan rawatan batu akik pandan sekalipun, yang enak datang, silaturahmi, ngobrol, ngopi, ada cemilan. Nah, di situ bisa terjadi proses transfer ilmu. Di situ bisa kita diskusikan bagaimana batu akik pandan, ya apapun yang kita ingin tahu tentang batu akik pandan. Biasanya teman-teman pandan juga nggak pelit-pelit ilmu tuh kalau udah begitu. Dari saling kenal, saling sapa dan lain-lain, kita bisa melangkah lebih jauh ke prinsip ekonomi sebenarnya. Harapan saya adalah ketika saling kenal, ketika semua sudah saling dekat, maka jika kita butuh sesuatu, katakanlah saya pengen cat rumah saya, maka ada teman pandan yang memang bergerak di bangunan, bisa kita hubungi gitu. Insya Allah mungkin harganya lebih miring dan pekerjaannya lebih baik. Kita butuh pemasangan AC, kita butuh mereparasi komputer, kita butuh bengkel. Itu dengan komunitas pandan yang besar ini, dengan kita saling kenal semua sama teman-teman pandan, insya Allah roda ekonomi kita bersama akan bisa jalan. Seharusnya kita juga bisa saling bantu jika ada teman-teman pandan yang mengalami kesulitan. Di fase awal, bahkan mungkin sampai sekarang, saya juga sering melihat bagaimana kalau teman-teman di akik pandan ada kesulitan, biasanya akan ada, ini lelang amal nih, lelang amal untuk si A, lelang amal untuk si B. Saling guyup, saling bantu satu sama lain. Hal lain
yang saya bahas adalah apa yang membuat renggang tuh. Slogan Pandan Jawara, jauh-jauh banyak saudara. Yang paling sering membuat renggang satu adalah hutang. Jadi karena kedekatan, teman-teman Pandan ada yang kesulitan meminta tolong kepada teman-teman lain yang posisinya tidak sulit. Dan karena kedekatan juga, rasa saling ingin bantu, maka teman yang mempunyai kelebihan itu mempercayakan dananya sebagian ke teman yang membutuhkan. Akan tetapi sering terjadi gara-gara hutang ini, gara-gara meminjam uang ini, ataupun cara lainnya adalah beli batu tetapi belum dibayar. Ini hal yang paling banyak membuat renggang teman-teman seperpandanan. Amanah sudah diberikan, saya berharapnya teman-teman Pandan yang berhutang ataupun yang memiliki sangkutan berupa hutang karena membeli batu, diselesaikan hutangnya. Karena hutang menurut saya juga adalah sesuatu hal yang dalam tanda kutip akan ditagih. Bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Tapi yang jelas karena hutang itu juga, maka slogan Jawara, jauh-jauh banyak saudara, menjadi renggang. Hal lain yang juga membuat renggang Jawara, jauh-jauh banyak saudara adalah memperlebar perbedaan, seperti perbedaan pakem, batu, atau dan lain-lain, atau mendebatkannya dengan cara yang tidak baik. Jadi wajarlah kalau terjadi perbedaan satu pakem, wajarlah jika terjadi perbedaan satu pendapat, karena memang manusia diciptakan tidak sama. Tapi dengan adanya perbedaan itu seharusnya menjadi keanekaragaman yang memperkaya Batu Akik Pandan, yang memperkaya kata-kata banyak saudara. Nah, jika diperdebatkan sesuatu itu dan meruncing, kemudian membuat katakanlah 1-2 orang atau satu komunitas terpisah, maka hal itu sebenarnya tidak layak dilakukan. Saya berharapnya ketika ada satu perbedaan, kita terima dengan legowo. Yang satu pengennya begini, silahkan dengan keyakinannya. Yang satu pengen begini, silahkan dengan kesukaannya. Dan kita bisa jalan beriring. Ketika ketemu dalam satu acara komunitas, kita bisa bersalaman, berangkulan, bergandeng tangan. Dan kita senang-senang bareng lagi karena Batu Akik Pandan. Apa sih yang bisa mempererat tali Jawara, jauh-jauh banyak saudara ini? Kita bisa mempereratnya lewat 2 media, satu media online dan offline. Ketika berbicara dengan media online, bisa lewat Facebook, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Instagram. Kita bisa komen teman-teman, itu menandakan satu ada perhatian di sana. Kita bisa saling bercanda juga di sana. Jadi media-media tersebut kita gunakan untuk lebih mempererat hubungan sesama teman-teman Pandan. Kita jadikan media tersebut sebagai media silaturahmi. Kita gunakan sebagai media buat happy-happy. Dengan cara kedua adalah dengan cara offline. Offline itu berarti kita saling ketemu, silaturahmi. Ini yang paling penting sebenarnya. Jadi kalau teman-teman biasa ngobrol di online, ya sekali-sekali kita juga ngobrol di offline. Kita silaturahmi, kita nongkrong di tongkrongan komunitas, nongkrong di acara milad Pandan, itu penting. Satu kendala yang memang sulit di era sekarang adalah pembatasan jumlah pertemuan, pembatasan intensnya pertemuan. Yang bisa dilakukan adalah dengan cara ketika ada acara, yang bisa dilakukan adalah dengan tetap menjaga jarak, kita saling mencuci tangan dan tetap menggunakan masker. Oke, demikian pembahasan saya tentang Batu Pandan, Batu Jawara. Semoga slogan ini bukan sebuah slogan kosong. Slogan Batu Pandan, Batu Jawara, jauh-jauh banyak saudara, menjadi slogan yang nyata, bisa kita terapkan sesama penggemar atau pecinta Batu Akik Pandan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pandan selalu di jari.